Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur." Yang artinya, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Segala macam bencana, bala Allah akan hindarkan dari hamba-hamba yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman sekarang ini masih banyak yang khawatir ketika ia bersedekah, khawatir hartanya habis. Masih banyak yang berpikir ketika ia bersedekah khawatir ia jatuh miskin, dan masih ada yang khawatir ketika ia bersedekah tidak akan dibalas apa-apa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwasanya ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita tidak akan habis, melainkan justru bertambah dan terus bertambah sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan perintah untuk sedekah, ketika diturunkan perintah untuk berjuang di jalan Allah, maka mereka berjuang dengan semua yang mereka miliki. Mereka menyerahkan hartanya untuk diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah dikisahkan bahwasanya suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab datang menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian ditanyanya oleh Rasulullah, "Wahai Khalifah Umar, berapakah harta yang kamu bawa yang ingin kau sedekahkan di jalan Allah?" Kemudian Khalifah Umar menjawab, "Aku membawa setengah dari harta yang aku miliki yang akan kusedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian setelah itu Khalifah Umar merenung. Ia berpikir mungkin ia adalah orang yang paling baik bersedekah. Namun berbicara harta itu adalah relatif. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan suatu ketika ada seseorang yang bersedekah 1 dirham, pahalanya mengalahkan orang yang bersedekah 100 dirham. Mengapa demikian? Karena orang yang bersedekah 1 dirham tersebut, ia memiliki kekayaan sebesar 2 dirham, yang artinya ia bersedekah setengah dari harta yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bersedekah 100 dirham, ia memiliki kekayaan sebesar 1000 dirham, yang artinya ia bersedekah hanya 1/10 dari harta yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalifah Umar menunggu, datanglah Khalifah Abu Bakar. Kemudian ditanyanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, berapakah harta yang kau bawa yang ingin kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Khalifah Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, saya membawa seluruh harta yang saya miliki untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah." Kemudian semuanya terkaget karena mendengar Khalifah Abu Bakar mensedekahkan semua harta yang ia miliki. Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau sisakan harta untuk keluargamu?" Kemudian Khalifah Abu Bakar menjawab dengan sangat luar biasa, "Aku tinggalkan keluargaku Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sungguh mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kisah ini cukuplah bagi kita untuk kita belajar mengambil hikmah betapa pentingnya, betapa dianjurkannya sedekah bagi kita semua. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah kisah, suatu ketika ada ibu-ibu yang sedang asik makan, kemudian sampailah ia pada suapan terakhirnya. Ketika suapan terakhir, datanglah seorang fakir miskin yang kelaparan meminta makan kepadanya. Kemudian dikasihlah suapan itu kepada fakir miskin tadi, seraya ia niatkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selang beberapa lama, ketika sang ibu bersama anak kecilnya tadi, datanglah seekor serigala menghampiri dan mengambil anak tersebut
dan kondisi anak tersebut berada di mulutnya dan tinggal dimakan oleh serigala tersebut. Kemudian dikejarlah serigala tersebut oleh ibu tadi. Kemudian Allah turunkan malaikat untuk menolongnya, untuk menolong anak tersebut. Akhirnya ditolonglah anak tersebut, diusaplah luka pada anak tersebut, dan atas izin Allah luka tersebut kembali sembuh. Kemudian ditanyalah malaikat tersebut oleh ibu tadi, "Wahai, siapakah engkau yang menyelamatkan anakku?" Kemudian malaikat menjawab, "Aku adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan anakmu." Kemudian malaikat berkata lagi, "Sesungguhnya tidak lalai dan bukan, ini adalah karena suatu ketika engkau pernah memberikan suapan kepada seorang fakir miskin yang sedang kelaparan. Dan sekarang suapan itu dibalas oleh suapan dari Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah gerakan hati dan pikiran kita, agar kita senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selalu membela agama Allah, agar kita selalu berjuang mendakwahkan agama Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.